kirinya masih oke, sebelah kanannya tuh kayak bekas dicongkel, dilempar ke tembok. Ini sama temen, belum sampai tembok balik lagi bola. Kembali lagi di podcast Kok Serem? Serem. Gimana kabarnya teman gaib sakit? Sehat dong. Harusnya sehat. Nah ini nggak boleh lu membeda-bedakan orang kan. Maksud gua adalah nggak cuma menyapa orang yang sehat tapi yang sakit juga. Wah, gila. Yang sakit cepat sembuh gitu. Oh, gitu. Gila Bang Aris mulutnya keren banget ya. Iya. Lu lagi nyalonin gubernur. Wah. Manis banget soalnya. Habis dari barber gua ngapain nyalon lagi? Bukan nyalon rambut. Bukan. Karena emang kita sebentar lagi bakalan kedatangan tamu juga ya. Nah, udah nyampe. Udah ya. Ini Udah kita langsung nyampe. sambut aja Dharma Pangrekun ya. ya bukan dong. Bukan. Dharma Parek. Bukan. Kalau nggak kelihatan brightness-nya digedein. Gimana Darwin Nunes? Bukan. Mentang-mentang dicepol dari iya. Nunes. Iya. Wah, gua nggak tahu. Gua nggak ada jokes. Gua nggak ikutan. Selalu gitu. Berhenti di dia, Pak. Iya. Gua tuh nggak bisa lucu. Padahal tinggal teman-teman. langsung aja Bang Greg. Wah. Greg Mokolo. Ya gitu. Untung gua kayak Pang 2, Bio Paulin. Biar Paulin lagi. Kayaknya episode ini gua nggak diajak dulu. Boleh freelance. Ya ada yang berbeda di episode kali ini ya teman gaib ya, podcast Kok Serem. Datengin orang serem beneran. Wah, enggak dong, enggak. Nah, Oh bukan. nah emang dari penampilannya terlihat sangat serem ya, tapi hatinya bimbo. Waduh, Sambimbo dong. Iya apa namanya, dia dari tadi tuh suaranya pelan Oh, iya, gitu. iya. Itu beneran suara lu Gua pelan, nggak tahu karena ini mantan muridnya Yuni, jadi ngomongnya kayak sama guru gitu. Oh, iya, Jadinya iya, kayaknya tadi tuh halus banget bahasanya, sopan banget. Kayak ini gitu. tuh guru. Dulu dia guru silat. Tarung derajat. Yo tarung derajat. olahraga tentara aja. Tarung gajah anjir. Kok taruh aja? Tarung derajat. Apa? Tarung Tarung derajat. gajah. Gua kira tarung gajah anjir. Tarung Biasa derajat. orang-orang Oke, jadi kita akan menguak cerita horor pengalaman dari bintang tamu kami ya di kali ini, di episode kali ini ada Brandon ya. Bradley ya. Brandon siapa? Beda-beda dikit Brandon sama Bradley. Oh iya sih, betul. Ganti aja. Iya. Kalau ada soal nanyanya ke lu berarti ya? Emang Karena- kenapa tuh? Itu Brandly. Waduh. Brandly.com. Jangan gitu, Pak. Waktu zaman ini, Alpaling belum ada. Oh, iya, benar. Kejauhan. Iya, iya. Gua tahu Brandly. Oh. Gua tahu Brandly. Oh. Yang ngejawab pertanyaan itu di Iya, soalnya tahu. Brandly ya. Brandly. Bradley. Tapi Bang, coba kalau boleh sedikit kasih perkenalan dulu dong. Nama gua Bradley, umur gua 25, gua BNN. Apaan tuh? Bagian nyatet-nyatet. Wah. Tapi fun fact loh. Apa? Dia kompetitor loh. Oh iya? Dia kerja di agensi. Wah. Hapus nih. Malu lu. Klien lagi dikit ya. Oh iya, lu di agensi mana? Di PIK. Oh, di Oh, di PIK banyak agensi. Iya. Banyak banget. Baru Iya, dapet iya, semua iya. kan? Karena digital marketing juga. Oh iya. Oh. Oke. Rumah lu di mana berarti, Brad? Di Matraman. Jauh sih itu, mending sini. Bisa dong kan? Iya. Thank you ya Bradley. Udah mau menyempatkan waktu buat datang ke podcast Kok Serem dan Bener. Ini dadakan ngajaknya. Iya. jadi biasanya di setiap episode tuh kami bertiga nih ya teman gaib ya. Itu kami udah tahu background story-nya dulu. Ini sama sekali kami belum Nggak tahu tahu. nih. Betul. Jadi belum ada clue apapun tentang cerita horor yang mau diceritain sama Bradley. Sebenarnya ini kejadiannya tahun berapa, Brad? Pengalaman lo ini yang mau diceritain? Early 2000. Awal 2000-an ya. Awal 2000. Lah, lu umur berapa berarti? Gua umur 25. Umur Oh, gua pada saat itu. Sama lu. Oh iya. Pada saat itu. Pada saat itu 25. Oh enggak. Oh, sekarang 25. Sekarang 25. Nah. Berarti kira-kira 2000-an 2000. masih umur 4 tahun kali masih ya? belum berdosa lah. 4 tahun, 5 tahun Yakin gitu ya. gue. Iya. Iya, umur 4 Ya tahun, 5 segitu lah tahun ya. gitu. Ini dialami lu sendiri atau sama siapa? Sepupu-sepupu gua. Oh, sepupu-sepupu Jadi lu. setengah keluarga gua Mm-mm. emang banyak yang spesial. Oh, sorry. ABK, anak buah kapal.
Mas, oh gitu. Enggak. Maksudnya gimana sih? Enggak, spesialnya tuh Sorry. apa? Indigo kah atau Lu pikir spesial gitu kan? Goblok Parah banget ya. Bukan itu dong anjing. Enggak, maksudnya gue takutnya itu. Maksudnya gue takutnya Enggak, gue malah maksudnya ABK tuh apa tadi? Iya, apalagi dong. Kalau gue sih Ada berkebutuhan khusus iya. Oh. Gue takutnya mikirnya ke sana. Itu Tapi bukan. Enggak. Oh bukan. Dia Jadi indigo. maksudnya indigo. Indigo. Ya, oke. Oke, gimana nih mulainya nih? Mulai dari mana dulu nih ceritanya sebenarnya kejadiannya kayak apa sih? Jadi sebenarnya dulu keluarga besar gue itu kan di daerah terus keluarga besar gue itu rumahnya lumayan gede, lumayan luas juga kan, banyak yang tinggal kan. Biasa kan jangan sebut deh ntar. Iya. Jadi Apanya nih tempatnya? Daerahnya. Apa? Apanya nggak boleh sebut. Daerahnya? daerah sama rasnya. Nggak apa-apa. Oh, Oke. karena langsung teridentifikasi langsung. Gampang. Jangan soalnya ini sensitif. Iya Oh, betul, oke, betul, oke, betul. oke. Lu Jakarta Pusat. Modelan kayak gue tapi 2 kali lebih serem dari gue badan. Oh, Jangan. Oke, Oke, oke aman deh kalau gitu ya. Gimana ya? Itu gue udah takut, gue juga takut kalau gitu. Terus gimana? lanjut. Jadi karena keluarga besar gue rumahnya lumayan ini, terus dibelilah sama pastoral di daerah situ, dijadiin puskesmas untuk puskesmas untuk kan biasa kalau gereja itu kan ada kayak Oh iya. apa sih kayak bentuk Bener. pelayanannya dia lah. Betul. Kan, jadi Oh. puskesmas itu kan. Buat para jemaat-jemaatnya gitu ya. Nggak terima umum juga. Oh, terima umum juga. Tapi Karena masih Tapi dalam- harus Kristen. Enggak, Enggak. bukan. Tapi Gimana? maksudnya ini Maksudnya kayak impactful under. buat sekitarnya. Oh, maksudnya Yayasan- kayak yayasan kalau gitu, perusahaan mah CSR gitu. Ah. Iya, betul. Tapi nggak harus Kristen. Enggak. Nggak, iya. Oke. Terus keluarga besar gue pindah lah. Ntar di PPI. Iya, oke. Pindah ke sebuah daerah lah ya. Sebuah daerah di situ bekas zaman perang itu buang-buang ini mayat. Jadi dulunya tuh sawah, buang mayat gitu. Oke. Jadi Oke. pas mau pindah itu tadinya mau ditebang, karangan itu mau diratain gede, lumayan gede. Mau diratain, mau buat taman gitulah, buat Oke. nongkrong gitu kan. Oke. Terus kata yang orang situ, yang pohon ini jangan ditebang. Oke, ada sebuah pohon di sana Ada yang pohon yang nggak boleh ketika pengen diratain itu khusus untuk pohon itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu lu tau nggak pohonnya pohon apa kira-kira? Rambutan ya kayaknya. Pohon Oh. rambutan. Udah gede berarti dia. Gede banget. Oke. Jadi placementnya juga jelek sebenarnya, nggak ganggu. Oh, jadi memang harus ya berarti ya Iya. ditebang ya. Tadi mau di heal gue ganti vektor yang lain. Wah. Waduh. Iya. Ini rambutannya rapi apa ini? Ya mesti. Ya harus ya. Oke, terus pada akhirnya gimana? Akhirnya tetap dibiarin stay still di situ. Terus awalnya tuh dari angkatannya om-om gue dulu nih, baru sampai ke angkatan ke sepupu-sepupu gue. Oke. Kalau angkatannya om gue itu ceritanya om gue masih waktu itu kalau nggak salah dia masih SMP deh. Iya. Pulang sekolah biasa tidur siang gitu, sore sebelum maghrib bengong di parangan biasa. Oke. Bengong tiba-tiba bunyi jatuh Apa tuh? Rambutan. gelinding kepala. Kebiasaan anjir dia mah. Demi Allah. Ini lokasinya Di dekat tempat dia pohon. duduk nyantai-nyantai di pekarangan itu lokasinya enggak. Jadi ini pekarangan di sini. Pohonnya itu di itu stand lampu. Nah, si kepalanya itu jatuh dari pohon rambutan. Nggak dari sini, nggak tahu dari mana pokoknya. Pokoknya jatuh aja di depan dia. Terus gelinding. Anjir. Oke, terus itu siang-siang kejadiannya. Sebelum maghrib. Sebelum maghrib sore. Anjir, gila. Pulang sekolah lah pokoknya tuh om lu ya. Iya. Anjir. Enggak, Oke. bangun tidur, Bang. Pulang sekolah jam 12. Oh iya, maksudnya kan Siang tidur dulu dia. dulu. Iya. Pulang sekolah, Tidur. makan dulu tuh. Iya. Iya. Main layangan. Nah, ya. Untung gak disuruh ngaji, dia tidur. Kan Kristen. Oh iya benar. Iya, masa suruh ngaji. Oh iya benar. Gimana? Lupa. Terus Dia gimana? kaget, dia lari, dia ngomong lah sama orang rumah. Cuma kan ya biasa ya, maksudnya oma-oma gue itu kan orang-orang yang ignorance lah, nggak percaya gitu-gituan kalau nggak langsung kan. Oke. Jadi kayak ya udah aja didiemin. Oke. Terus beberapa kali tuh sering mimpi-mimpi yang nggak jelas lah. Si om lu ini. Atau Rata seangkatan semuanya? semua sepupu-sepupunya om gue tuh yang Gue mau tanya, yang kepala itu ngeglinding, om lu ngejelasin nggak itu kepala bentuknya kayak gimana? Maksudnya Jelasin rupanya apakah udah hancur atau masih berbentuk?
sebelah kirinya masih oke, sebelah kanannya tuh kayak bekas dicongkel gitu. Anjir. Gila. Ini mungkin terhubung sama latar belakang tempat itu dulunya pernah dijadiin tempat buat buang mayat korban perang ya. Pasti. Terus Soalnya kondisi mukanya udah nggak bagus, Pak. Iya udah nggak fresh rusak ya. ya. Pokoknya mungkin ya korban perang lah. Pasti. Gitu ya. Nah, terus kan di mimpi ini satu angkatannya Om lu. Bukan sepupu-sepupunya om gua. Oh, Sepupunya. sepupunya. Di mimpinya kayak gimana aja? Lagi tidur berasa ada yang narik, tapi kebangun gitu dan berasa di kakinya itu pas udah selesai kebangun tuh biru tapi bekas jari begini. Aduh, itu bener kayak lagi ditarik beneran dong kalau gitu dong. Maksudnya bener ada yang megang kakinya. Oke. Dia habis megang tinta, capek jari. Enggak. Iya. Anjir. Iya tuh. Bukan gitu maksudnya. Kamu ngebayangin situasi atau kondisi. Ini masih memproses cerita yang tadi loh. Soalnya itu kalau dibayangin mengerikan banget. Anjir. Itu ada lagi nggak? Ini kan habis bangun tidur ditarik, terus ada yang lainnya lagi sepupu-sepupunya. Sisanya sih ya sama om gue modelan gue ignorant sebenarnya kalau nggak ngeliat langsung. Jadi kalaupun ketemu langsung pasti nggak langsung kabur, maksudnya kayak mau lihat gitu, maksudnya lo kenapa sih gitu. Oke, ini rata kan ya kejadian, maksudnya dialami, apalagi kejadian yang dialami sama anggota keluarga dari sepupu gue. Jadi posisi waktu itu rumah itu lagi kosong, isinya cuma pembantu di dapur. Oma gue di ruang TV, sebelah oma gue adik sepupu gue masih umur 5 tahun lah. Cewek adik sepupu gue. Jadi sama kejadiannya sebelum maghrib juga. Jadi ini ruang tamu, TV, ini pintu, ini adik sepupu gue di sebelah kanan. Cewek lagi ketawa-tawa nih. Terus oma gue nanya, kamu lagi main sama siapa? Kok seru banget? Kan pada masa itu nggak ada dong iPad, nggak ada dong. Iya, ada. Ya kan, HP paling canggih kan Nokia. Terus nggak dikasih HP juga kan. Terus tanya, kok ketawanya? Dia bilang, iya sama temen. Kan di rumah itu cuma bertiga, lagi pada kerja orang-orang kan. Terus pastinya ini sama temen nengok begini, oma jadi di begini terus nengok begini, dia duduk nih. Posisi lantainya rata. Ini bola bekel nih, dilempar ke tembok. Ini sama temen, belum sampai tembok balik lagi bolanya. Jadi bener-bener main sama makhluk halus. Anjir, oke. Dan bisa, maksudnya dia walaupun nggak nampak, tapi maksudnya dari wujudnya ada ya, maksudnya kebayang nggak sih dia bola dilempar sebelum kena tembok udah mantul, berarti kan emang ada sesuatu yang ya dia menghalakannya dengan cara seperti itu. Iya. Dan sampai sekarang si adik sepupu gue tuh kalau ditanya, ya pokoknya sepantaran dia aja dia ingatnya. Cewek, cowok, nggak tahu, pokoknya dia bilang anak kecil sepantaran dia aja. Dan lu termasuk yang punya kemampuan itu nggak? Enggak. Nah, lu sendiri punya pengalaman apa di rumah itu? Di rumah itu gue nggak ada karena gue jarang nginep ya. Cuma kalau di rumah tante gue, gue berapa kali lagi nginep, lagi nongkrong nih di rumah tante gue kan sepupu gue. Di mana tuh rumah tante lu? Di nggak apa-apa disebutkan kan? Nanti kalau nggak kita ya bisa kita sensor lah ya. Jawa Barat. Tante gue kan di klaster itu rumahnya paling pojok, di Hook bener persis di sebelah kanan itu ada rumah orang. Orang beli tapi nggak pernah ditinggalin, dikontrakin. Tapi tiap 3 bulan tuh ganti-ganti mulu. Terus kayak ya udah kan kita bodo amat juga, nggak ngurusin satu sama lain lah. Pas lagi nongkrong malam itu posisi lagi kosong emang rumah itu. Jadi kamar itu kan sebelahnya beton kan, jadi kayak kalau dipukul pun juga nggak bakalan sekencang itu bunyinya. Ini tiap jam 3 pagi 3 kali. Kayak ada yang mukul. Tapi kalau misalnya sampai sekedengeran itu ya, maksudnya sampai sekencang itu, either dia emang nonjoknya kenceng atau yang mukul gede. Bunyinya kayak dia mukul pakai tangan atau benda gitu. Kayak pakai tangan. Tapi 3 kali. Bayangan lu itu makhluk dia mukulnya kencang atau emang yang mukul gede nih berasanya? Om sakal. Bukan salah ketok tembok ini mukul sama dia kan, patah tuh jari ya kan, orang lagi pedau. Itu setiap jam 3. Jam 2 nggak ada, jam 1 nggak ada. Kalau jam 2 di sini ada. Anjir. Iya 2 kali, jam 2 berarti. Presiden apa ya memang itu? Ngetok kayak gitu. Iya. Gue bukan orang yang ngerti gitu-gituan ya. Cuma kalau gue baca berapa kali ngedek Trinity.
Apa tuh? Maksudnya dalam Katolik sama Kristen kan ada Tritunggal, Iya. Bapa, Putra, Roh Kudus. Iya. Itu yang kayak gitu nggak ada. Oh gitu. Oh karena Ini 3 kali itu ya? Iya. Oke. Oh oke. Memang maksudnya hubungannya dengan itu apa? Selain dia mukulnya 3 kali. Ya bisa aja dia mukulnya emang pengen 3 kali aja gitu. Itu udah stop gitu doang. Karena ini berulang dan polanya 3 kali, jadinya asumsinya adalah, dan apalagi kejadiannya itu di rumah yang penganut Iya. Oke. Nasrani gitu, dalam kepercayaan agama Nasrani itu kayak ibaratnya kayak sign tanda bahwa ini tuh itu loh gitu. Tante lu pernah ngalamin apa? Apakah hal itu juga dialamin sama tante lu? Kalau tante gue, kebetulan tante gue yang ini dia anaknya yang pertama sensitif. Jadi waktu dia hamil tuh tante gue dulu tinggalnya di Jawa Barat. Itu tante gue itu pas lagi hamil itu kan om gue pelaut, jadi sendirian di rumah kan. Itu setiap malam di depan kamarnya dia lewat orang. Kalau dibuka kayak gaun merah gitu loh. Wah anjir. Gaun merah gitu lewat. Gaun. Iya. Jadi pas Bukan. kalau di jendela malam lagi tidur tuh jam 12 malam. Jadi kan tante gue suka muter radio dulu kan, nggak tahu di sekarang masih ada ya radio namanya Pelita Kasih, itu muter lagu Kristen jadi. Tahu gue radio itu. Tiap jam 12 malam tuh cewek bajunya ininya bopeng diem Ngeliatin tante lu. ngeliatin perutnya tante gue. Wah, Itu apaan? Itu kalau sekarang mah istilahnya kuntilanak merah ya. iya. Ya kayaknya itu dia. Masih. Kalau enggak itu di rumah dia. Lu pernah dengar gak maksudnya apa tante lu dapat cerita itu emang di rumah itu ada penghuninya? Iya sebelumnya gitu. Emang lingkungannya emang sedikit creepy aja. Cuma kan ya balik lagi. Kalau prinsipnya keluarga gue ya, gue beli rumah, gue kerja di sini, gue capek kerja, gue gak peduli sama setan-setan. Setuju. Iya. Fuck off soal setan, gue Iya, capek, gue mau tidur. Setan- Gue seharian udah kerja nih. Setan mana bikin revisi. Nah, itu dia makanya. Iya, betul. Kalau digangguin cuekin aja berarti ya. Cuek. Cuekin aja selama dia nggak yang bikin rusuh gitu ya. Betul. Tapi sebenarnya gue mau sedikit robek ke rumah Rumah omanya. omanya yang Yang rumah di oma Jawa Barat. Jawa Barat itu. Ah. Itu kalau sekarang masih ada omanya? Masih ada sih. Masih sering dijadiin tempat buat ngumpul keluarga lu nggak sih? Udah malas soalnya oma gue rese. Oh gitu. Wah. Personal reason ya. Gak usah Personal itu reason nggak ya. apa. Emang gue suka pertikaian keluarga. Dan semua keluarga setuju kalau dia rese gitu. Makanya nggak mau di situ lagi. Oke. Di situ cuma oma gue 1 orang, anjingnya 1 orang. Satu anjing hewan ya. Satu ekor dong. Soalnya kan semenjak anaknya dia mati, dia nganggap anjing itu anaknya. Oh. Terus berarti udah oma lu sama anjingnya doang. Sama pembantu ngecekin. Jadi rumahnya tante-tante gue sama oma-oma itu Dekat. kayak satu kompleks. gitu. Oh. Jadi kalau Deket malam lah, deket ya. Masih bisa dipantau masuk, ya. kalau misalnya ada apa-apa Tapi gitu ya, ya. sekarang kan udah dirapihin ya, maksudnya pohonnya juga udah nggak ada. Cuma emang appearance-nya masih enak aja. Pohon itu ditebang pas kapan? Dan lu yang nebang dari keluarga atau dari RT RW segala macam? Pas om gue udah punya mobil bikin garasi. Oh, makanya ditebang. Iya, jadi kayak fuck setan. Ah. Ya. Daripada bisa tetangga. Keramat lah ya kan. Ganggu gitu. Oke. Tapi lu nggak pernah ngalamin apa-apa selama Di pernah rumah- nginep nggak di situ? rumah itu Nginep gitu. Di rumah Di itu. rumah itu gue nggak pernah ngalamin gimana ya, karena kalau gue main di situ kan lagi rame Iya. posisinya. Iya. Cuma kalau di rumah gue pernah, tapi gue juga nggak peduli. Apa tuh? Lu pernah ngalamin apa? Gue pulang mabuk jam 2 pagi waktu lagi 2020, lagi covid tuh. Pulang mabuk, gue nyuci baju sendiri, gue mau ngejemur kan di lantai 3 gue. Pas gue lantai 3, di lantai 3 gue ada steger besi, cuman berat dan itu diikat sama kawat gitu supaya nggak kenapa-napa kan. Enggak Iya. goyang. Pas gue lagi jemur baju, tiba-tiba Goyang. getar, der. Sorry, posisinya tuh lu udah sadar atau masih? Masih dalam keadaan begitu orang pulang mabuk. Oh iya. Pokoknya gue sambil jemur baju, muka gue masih tebel. Oh. Berasanya gitu, tapi lu tau lah ya maksudnya Tahu. kejadian yang Karena- terjadi di sekitar lu lah. Karena menurut gue, maksudnya secara logika juga nggak mungkin gerak karena itu satu berat, kedua angin mau kenceng kayak gimana nggak bakal gerak karena itu diikat juga Oh sama. iya sih. Benar. Oke. Logikanya pasti ada yang lagi mau ngambil tuh Iya. steger. Lu ngeliat jelas tuh maksudnya steger Iya. itu bergerak. Iya kalau itu aja.
Tapi nggak ngelihat apa yang bikin Iya. stagger itu Lama geraknya atau sekedar digoyangin aja kayak diguncang-guncang gitu. Diguncang. Oke. Diguncang terus gue cuekin, gue jemur baju lagi, digerakin lagi, akhirnya gue nengok. Terus mengguncang lagi, gue teriak. Nggak gue teriak sih sebenarnya, gue bilang, gue ngomong, ntar kalau kotor disensor aja ya gue. Iya. Terus gue bilang, gue mau lihat siapa yang jago, lo apa gue? Oh, Tapi akhirnya tantangin ya malah ya. Iya. Karena gue mikirnya, gue dari kecil di situ. Iya sih. Akam sih kalau ini. Ngapa harus takut ya? Kenapa harus takut? Tapi abis itu udah berhenti doang. Tapi pas gue mau turun getar lagi ya, gue ketawa. Terus gue bilang, ya segitu doang. Udah gitu. Sampai- Kalau kondisinya pada saat itu beneran dijawab sama dia, lu sama gue juga lamaan gue di sini. Nah, gitu. lu gimana? Kan kadang suka ada makhluk-makhluk Betul. halus yang dulunya udah lama katanya ngakunya, saya udah beratus tahun di sini gitu. Lu banyak banyak. Anjir. Percuma hidup lama tapi tidak taat pajak. Tapi makhluk halus tuh biasanya begitu loh. Kalau yang ditakutin nggak takut malah nantangin balik. Ah malas lah gue pindah gitu, nggak asik. Nggak asik nih yang punya rumah gitu. Tapi sekarang masih ada kayak gitu-gitu. Nah kan bener. Iya. Mendingan cabut Harus dia. dilawan. Tapi beberapa teman-teman gue kalau main kadang-kadang di dekat gang gue tuh Nah, ada anak kecil 2 orang katanya. Tapi gue juga gak peduli juga sih, kayak bodo amat. maksudnya di gang rumah Di lu gang. atau pas di depan rumah lu? Pas mau masuk rumah gue, Oh, di gangan lu itu, di pinggir jalannya. Anak orang kali. Iya, Nggak mungkin anak kejadiannya malam, nggak mungkin. Logikanya ngapain ada anak orang jam segitu malam? kayak apa bentuknya? anak kecil biasa normal. Pakai baju, pakai celana, apa? Iya, pakai- takutnya tuyul loh, Pak. Oh iya. Wah, Iya kan? Malam. Oh iya. Bener. Normal, kayak anak kecil. Normal, padahal di gang gue tuh udah gak ada anak-anak kecil. Yang paling muda itu SMP. Oke. Berarti secara logik udah nggak mungkin Udah nggak ada anak kecil di situ. Ada kejadian apa lagi di rumah lu? Kalau di rumah lu? Gak ada sih, mungkin karena gue udah, ya itu kali, mungkin gue udah kayak gak peduli gitu. Jadi ya udah amat. Gue tadi mau sedikit balik karena si Apa? Bradley sempat Balik cerita. lagi? Lu balik kemana? Nah maksud gue gini, Bradley sempat cerita tadi sebenarnya yang banyak dapat gift nih sepupu-sepupunya doi. Iya. Nah itu tuh dari sepupu-sepupu lu itu apakah sensitifnya itu masih ke bawah sampai sekarang atau biasanya kan ada juga tuh yang beberapa gift itu tuh cuman waktu kecil doang kuatnya, pas udah gede tuh udah nggak terlalu kuat lah karena semakin besar kan orang biasanya semakin rasional Skeptis gitu ya. skeptis segala Iya, macam. iya. Kalau sepupu-sepupu lu gimana case-nya? Kalau beberapa sepupu gue kan, yang gue paling deket ini sekarang, karena dia emang umurnya gak beda jauh sama gue kan. Kalau dia sampai sekarang masih sensitif, Oh iya. tapi nggak peduli lah. Sama, jadi udah Ignorance. sampai, ya. Oke. Kalau dia spesial karena papanya dia itu kalau ditarik bloodline ya, papanya itu dia memang bukan. Papanya itu memang ada apa namanya keturunannya emang ada giftnya lah. Jadi bisa ya begitulah orang Punya zaman dulu. kemampuan Ya, untuk kalau mamanya si Sepupu lu ini. papanya omanya si sepupu gue ini dia hitungannya masih keturunan keluarga raja daerah timur. Oke. Oke. Jadi kalau gue dengar ceritanya gue nggak begitu paham ya, maksudnya karena bukan gue langsung ya. Jadi Iya. istilahnya tuh orang-orang yang bertobat pertama lah. Jadi maksudnya jadi kan orang-orang zaman dulu kan animisme gitu-gitu kan. Iya. Dia bertobat pertama dia masih tetap dapat giftnya itu. Jadi Oke. sampai om gue sampai sepupu gue itu om gue tuh waktu didatengin dia yang datengin sendiri mau sign kontrak katanya ceritanya gitu. Didatengin apa? Didatengin guardiannya gitu. Makhluk halus maksudnya apa? Lebih Guardian ke ini kayaknya kalau ini kalau lebih- di Islam lah ya. Kalau ini Ya. lebih ke ini ya kayaknya untuk urusan spiritual journey ya. Yes, stuff like that kayak gitu. Oh, ada kontraknya berapa lama? Enggak, maksudnya atau bukan Probation dulu, probation. Bukan lama ya, maksudnya mungkin sampai turunan ke berapa gitu. Nggak tahu ya, cuma kalau di Alkitab kalau gua nggak salah baca, kalau lu main kayak gitu-gituan, 7 turunan tuh bakal kena terus. Kalau nggak salah ya. Berarti ini sepupu lu tuh belum ketujuh ya? Belum. Oh, yang dimaksud Guardian Angel tuh maksudnya Bukan guardian angel. Ini lebih kayak
ya mythical gitu. Iya. Apa yang jual obat? Itu Guardian bener. Oh, beda. Bener Guardian toko obat. Jadi gini Pak. Tadi Gimana? Lu bisa menyimpulkan itu spiritual journey? karena tadi masalahnya gini kan, sebelum agama masuk ke Indonesia itu kan nenek moyang kita kan penganut animisme, terus juga penganut punya agama sendiri sebelumnya. Iya, agama kepercayaan lah. Kepercayaan nenek moyang lah pada Oke. waktu itu. Nah, yang dimaksud ini si omanya sepupunya itu dia masih satu bloodline sama orang yang ibaratnya pertama kali convert ke agama baru. Oh gitu, nenek moyang lah bahasanya Betul, gitu lah ya. betul. Maksudnya didatengin sama nenek moyangnya. Iya. Oh iya benar-benar. Oke, gue paham. Dia ada perjanjian berarti sama si nenek moyang itu, Perjanjian. sama ancestornya lah ya. Nah adiknya om gue itu dia lahir masih dibungkus sama ketuban utuh. Oh belum pecah. Oh, Jadi kalau katanya orang yang dulu selain sensitif, lakinya gede banget. Oh kalau apa nyala sama keberuntungan ya? Iya. kalau masih ketutupan ketuban. Oh, Karena iyalah bener lah. Itu dari sisi medis aja emang beruntung banget Pak, ketuban utuh loh. Masih bisa hidup. Logikanya kan kalau mau lahir kan dia orang ketubannya Jawa harus maksudnya. pecah. Bukan orang Jawa. Tuban. Itu Anjir. tuban beneran. Anjir. Bukan maksudnya ini Pak, kan kalau kita lahiran itu kan Ketubannya pecah ketubannya dulu. baru kita lahir. Oh. Kalau ini sampai Enggak. ketubannya utuh. Bawa. Enggak dong kayak gitu. Tapi hidup maksudnya. Emang ada kejadian begitu? Ini medis maksudnya. Enggak, maksudnya dari sisi medis pun dilihatnya tuh orang beruntung banget Oh emang. gitu. Makanya dibilang nih anak keberuntungannya gede banget. Iya, apa spesial lah. gitu ya. Spesial. Nah, apakah pada saat masih ditutupin ketuban itu udah pasti dia punya kelebihan gift? Atau ada tanda-tandanya gitu. Kalau dia satu keluarga emang dia sensitif. Oh, anjir. Kalau adik sepupu gue kan dia anaknya dari om gue tuh 2 bersaudara kan. Oke. Kakaknya doang yang adiknya enggak. Oke. Kalau bokap nyokap lu? Bokap nyokap gue enggak. Kakak-kakak lu gitu nggak ada tuh. Gue paling tua bang. Oh lu paling tua, adik-adik lu berarti nggak ada yang. Enggak juga. Jadi mungkin karena habit atau kebiasaan keluarga lu yang ignorant sama kayak gitu-gitu kali, jadi nggak nyampe kali ya. Iya, ignorance. Terus kayak opa gue juga kan opa-opa Ambon pada umumnya Iya. kuat banget sama berdoa gitu. Oh ya, secara religiusnya kuat gitu. Betul. Jadi hal-hal kayak begitu ditepis lah ya. Sebenarnya gue sempat baca terkait yang tadi tuh masalah yang yang spiritual journey yang pada awal masa nenek moyangnya gitu tuh, gue kayak cerita-cerita orang Batak Pak. Karena Orang-orang Batak dulu kan makanya marganya ada banyak itu kan. Awalnya itu kan raja-raja itu. Raja-raja yang mana raja-raja ini seingat gue setahu gue itu dia kayak apa sih kalau gue bilang tuh dapat wahyu lah, bukan wahyu sih, kayak siapa Gasen? bukan Wahyu Gasen. Bukan, maksudnya dapat kayak gift gitu dari Tuhan kalau menurut kepercayaan orang Batak. Jadi gue kayak cerita nenek moyangnya, terus ada convertnya segala macam gitu gue jadi bayang gitu. Iya. Jadi gue ngebayanginnya tuh mungkin kondisinya adalah pada saat itu secara lingkungan dia dituntut untuk bisa bertahan sehingga gue nggak tahu ya, kalau dari sudut pandang gue ada kemampuan yang akhirnya ke-trigger. Iya, betul. Untuk bisa dia bertahan di era itu, di zaman itu. Makanya orang-orang zaman dulu tuh sakti-sakti gue rasa sih karena emang pada saat itu lingkungannya keras juga. Betul. Dan ini FYI gue baru denger cerita terkait kekuatan ataupun gift dari yang biasanya kita denger kan dari tempat muslim gitu ya. Gue baru denger nih pertama perspektif dari ternyata ada juga gitu. Ya. Oke. Gue boleh nanya nggak? Ini menambah hazanah. Ya hazanah Perhororan gue gitu jadinya. Hazanah tuh dulu tuh pagi-pagi tuh sebelum berangkat sekolah. Betul. Subuh-subuh. Iya. Gue gak tahu lagi. Jalan subuh soalnya. Bangun siang mulu. Apa? Lu mau nanya apa nih? Nih, lu pernah nggak nanya ke sepupu lu yang punya kemampuan itu? Makhluk-makhluk itu tuh beneran serem wujudnya atau kayak biasa aja, kayak orang biasa? Semakin dia power semakin gede, dia semakin bagus gitu. Berarti berarti
kalau kita dengan asumsinya ya, dengan pernyataan tadi gitu, berarti kalau kita ngelihat hantu gitu ataupun makhluk halus yang wujudnya bagus, berarti itu powernya tinggi, Besar. maksudnya kuat gitu. Oh gitu. Percayaannya begitu ya. Oke. Tapi balik lagi kalau lo emang nggak peduli dan nggak ini juga udah aja. Nah, lu sendiri secara pribadi gimana sih menanggapi hal-hal kayak begitu? Kan keluarga lu lumayan mistik nih bisa dikatakan lah ya. Dan lu sendiri gimana? Kalau keluarga lu religius, lu sendiri gimana? Kan lu gak religiusnya nih ya. Iya, gue kebetulan Kristen. Bukan Kristen Protestan. Iya. Ya, lu gimana? Untuk dia Menanggapi sendiri yang ngomong ya. Untuk dia sendiri yang ngomong ya. menanggapi hal itu? Nih podcast gue jadi apa? Enggak menanggapi hal itu. Ntar gitu aja. Enggak apa-apa. Enggak menanggapi hal itu lu sendiri dari sudut pandang lu. Lu menganggap hal-hal mistik kayak begitu atau hal-hal gaib kayak begitu? Waktu masih sekolah mungkin agak oh iya ya, agak iya ya. Maksudnya agak aware juga kan. Cuma makin kesini kayak anjir lo gak ngerasain bangun pagi dari dulu bangunnya. Gak ngerasain. Jadi realistis aja ya. Oke. Nah tapi lu sama sekali nggak pernah ada pengalaman yang jelas banget. Kalau lu kan tadi kan bilang cuma digoyang poltergeist ya, benda bergerak yang ditampakin langsung pernah nggak? Bayangan. Waktu gue masih kecil gue nginep di rumah oma gue, tapi bukan yang di situ. Ada oma gue kan lumayan banyak. Apanya? Orang apa maksudnya oma gue ada beberapa, jadi gue dekat sama bukan oma gue direct ya, sebenarnya punya oma gue apa adik kakaknya oma gue dekat. Oke. Terus? Gue lagi nginep di rumahnya oma gue. Posisi gue lagi tidur di ruang TV, di belakangnya itu jendela. Terus hordennya itu 2 lapis kan. Satu yang kayak yang itu tirai putihnya dulu. Terus baru yang satu lagi yang horden yang zaman dulu tuh yang logo apa? Yang warna merah itu. Yang logo burungnya. Iya. Oh, pakai juga yang kayak gitu. Di rumah aku juga masih ada yang kayak gitu. Iya. Template horden orang zaman dulu. Betul. Terus jam 11 gue sama om gue masih nonton, terus gak lama om gue tidur nih jam 2 pagi gue kebangun pas gue nengok belakang jendela begini, kayak ada bayangan kan. Gue buka nih yang merahnya nih, gue buka yang merahnya itu kayak bayangan ibu-ibu gembol jamu gitu, pakai selendang diem gitu loh. Tapi gue mau buka yang putihnya, cuma gue nggak ini kan, nggak punya nyali. Gue tidur takut lagi juga tuh ya. Iya, pas gue buka lagi gue malas bukanya, soalnya ditawarin tirai ini apa tirai ini. Ya, yang tirai satu isinya apa ya? Udah kebuka belum? Betul. Tapi siluet aja. Siluet hitam, jelas dia bawa jamu. Dia berhenti, dia pokoknya berdiri gini doang aja. Dari jam 2 sampai jam 4 kayak bawa bakul jamu. Tapi terus selendangnya kayak selendang abang noni gitu. Oh iya tahu. Selendang yang digituin. Kayak gitu aja. Anjir serem banget cok. Diam aja. Gak ada suaranya? Gak ada suaranya. Anjir. Om lu gimana pada saat itu? Tidur. Oh tidur, dia udah tidur ya. Jadi tiap sejam sekali gue ngerasa tidur tuh udah lama. Nah, bangun kayaknya udah pagi pas tiap sejam sekali masih ada. Pokoknya hilangnya itu setelah jam 6. Tuh. Menurut Om lu apa? Itu apa? Ya mana didengerin anak kecil. Oh, lu nggak ngadu juga ya? Oh iya. Pada saat itu lu nalarnya apa? Kata oma gue, kamu mimpi kali gitu. Oh iya, digituin biasa kalau anak-anak. Enggak, itu mimpi itu nggak ada gitu. Tapi lu percaya kalau dibikin makhluk takut itu? Makhluk seperti itu ada ya? Percaya nggak percaya sih. Kan lu udah ngalamin langsung melihat yang kayak begitu, di benda digerakin. Itu kan karena mikir gue kayak lu masih berani anak kecil doang. Oh gitu. Karena di usia sekarang lu gak pernah ngalamin. Selain yang itu terakhir yang digitarin Stagger itu doang. Gitarin Stagger itu doang. Oke. Ini cukup menarik banget nih Pak. Apanya? Ceritanya dong. Oh ceritanya dong. Iya. Gue kira gue. Oh enggak. Gue menarik gak? Menarik. Ya udah. menarik. Oke, thank you banget Bradley. Thank you juga untuk teman gaib yang sudah menyimak podcast Kok Serem ya di episode kali ini. Jangan lupa untuk follow Instagram podcast Kok Serem di @podcast.kosrem. Yang mau berbagi cerita boleh langsung DM aja. Oke, betul. Ke podcast.kosrem di Instagram kita, nanti klik-klik yang ada di bio di sana. Ya. Nanti bisa kirim lewat WhatsApp atau DM lewat @Yunimarzuki. Itu juga bisa. Iya, oke ya. Baik kalau begitu, selamat melanjutkan aktivitas ya teman gaib, dan jangan lupa untuk subscribe channel Kok Kreatif ya. Sampai jumpa. Bye bye. Bye.